Baik, hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional, di mana definisinya adalah ilmu yang mempelajari perilaku transaksi ekonomi internasional dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya. Kelompok ekonomi itu ada tiga. Yang pertama yaitu deskriptif, yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Lalu yang kedua, teori ekonomi menemukan perilaku hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang terbentuk dalam transaksi ekonomi. Berikutnya, ekonomi terapan, yaitu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam teori ekonomi dan ekonomi deskriptif. Permasalahannya itu ada dua. Yang pertama itu kelangkaan dan pilihan. Kenapa sih permasalahannya sering timbul? Karena adanya permintaan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas pula. Nah, karakteristiknya ada tiga: keterbukaan ekonomi, yaitu liberalisasi pasar dan arus uang serta transfer teknologi secara internasional. Yang kedua, keterkaitan dan ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri antar negara dengan adanya perusahaan multi internasional dan kecenderungan integrasi ekonomi regional. Yang ketiga, persaingan yang ketat antar negara atau perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas optimal. Ya, ruang lingkup dan asumsi dasarnya di sini ada beberapa hal, yaitu teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan internasional, ketiga organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, yang keempat perusahaan multinasional dan bisnis internasional. Ya, aspek yang dipelajari apa saja sih? Ada beberapa. Yang pertama, melihat pola perdagangan internasional. Suatu negara mengekspor apa maupun mengimpor apa. Ya. Berikutnya, mempelajari mengenai neraca pembayaran internasional, misal posisi seimbang atau defisit atau surplus. Yang ketiga, mempelajari neraca-neraca lain yang lebih kecil, seperti neraca perdagangan barang, neraca jasa, neraca transfer, neraca sedang berjalan, neraca capital. Nah, yang terakhir, mempelajari pengaruh teknologi dan perkembangan teknologi memberikan dampak kepada ekonomi internasional. Nah, teori ekonomi klasik ini ada tiga. Yang pertama itu dari merkantilisme, yang kedua dari Adam Smith, dan yang terakhir dari David Ricardo. Apa sih yang dibahas dari merkantilisme di sini? Yaitu merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700-an itu. Ya, sistem ekonomi merkantilis ini seperti kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan logam mulia pada negara tersebut. Jadi dengan memiliki logam mulia yang berlimpah, negara tersebut dikatakan sejahtera. Itulah ciri-ciri daripada merkantilis. Nah, yang kedua, sumber daya di dunia ini tetap. Yang berikutnya, sistem ekonomi terdiri dari tiga komponen, yaitu sektor manufaktur, pedesaan, dan sektor jajahan. Nah, yang keempat itu positive trade balance, di mana ekspor itu lebih besar daripada impor. Nah, Adam Smith sendiri dia memandang kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan pada penguasaan logam mulia, kebalikan dari yang merkantilis. Intervensi pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil. Dan yang paling penting, absolute advantage theory. Apa sih maksudnya absolute advantage theory di sini? Yaitu asumsi hanya ada dua negara yang akan saling berdagang, misalkan negara X dan Y, selebihnya nggak ada. Hanya ada dua barang yang dapat dihasilkan, misalkan barang A dan B. Lalu dalam menghasilkan barang tersebut hanya ada satu input yang tidak dipergunakan, yaitu tenaga kerja, dan asumsi tenaga kerja ini dalam suatu negara bersifat mobilitas sempurna. Nah, teorinya ini apa sih? Suatu negara akan mengkhususkan diri untuk spesialisasi barang dalam menghasilkan yang mempunyai keunggulan absolut. Barang tersebut akan diekspor. Sebaliknya, jika tidak memiliki barang yang memiliki keunggulan absolut, maka harus mengimpor. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam gambaran umum ekonomi internasional ini. Nah, pertanyaannya yang mungkin bisa saya ajukan dari materi di sini adalah, menurut saudara, apa yang menjadi kelemahan dan keunggulan dari masing-masing
teori ekonomi klasik, mulai dari merkantilisme, Adam Smith, dan David Ricardo. Silakan kirim jawabannya melalui media yang tersedia, WhatsApp, Google Classroom, email, ya, dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung kepada saya atau dari komen di bawah. Itu saja. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi.